Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Rustika Novitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Barat, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Berikut merupakan pemikiran-pemikiran filosofis dari KHD. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Pendidik sebagai seorang pamong memberi tuntunan terhadap tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya sehingga anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta menjadi manusia seutuhnya. Sangat penting bagi seorang pendidik untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menegaskan bahwa mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya sendiri. Setiap anak adalah pribadi yang unik yang telah membawa kodrat alamnya masing-masing, seperti potensi, bakat, kemampuan, maupun konteks sosial kultur. Cara belajar dan interaksi murid perlu disesuaikan dengan kondisi yang dibawa anak dan zaman yang terus berkembang secara dinamis dengan metode yang menyenangkan. Karena sejatinya kodrat anak adalah bermain. Yang ketiga yaitu prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan layaknya kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak lahir membawa kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidik menuntun untuk menebalkan lampu anak dengan membawa kekuatan konteks diri dan sosial kulturnya agar menampakkan potensi menjadi nyata sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruk anak. Yang keempat yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan berorientasi pada kepentingan anak. Pusat pembelajaran berada pada kegiatan anak. Pendidik menyesuaikan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan anak dan mendorong kemandirian. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, sehingga anak mampu memerdekakan dirinya dan juga orang lain. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid datang ke sekolah dengan niat untuk menuntut ilmu. Sedangkan pembelajaran yang saya lakukan masih sering berpusat pada diri saya atau teacher center. Saya mengajar dengan memfokuskan materi pelajaran dan menuntaskannya hanya sesuai target kurikulum. Penilaian yang saya lakukan sering terfokus pada aspek kognitif. Saya juga malas membuat media atau bahan ajar yang memperhatikan karakteristik murid
dan juga jarang menanyakan kepada murid tentang pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, perubahan dari pemikiran dan perilaku saya adalah pembelajaran berpusat pada murid atau student center, di mana murid sebagai subjek pembelajaran, mereka bebas untuk berpendapat, berekspresi, berkreasi, serta melakukan kolaborasi. Proses pembelajaran juga bersifat menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, maupun budaya. Selanjutnya, yaitu pentingnya mengenali karakteristik murid dengan memahami diri murid dan juga lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik kepada murid dan juga orang tuanya. Dan yang dapat saya terapkan adalah berliterasi untuk meningkatkan pemahaman diri, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, melakukan asesmen diagnostik dan menjalin komunikasi yang baik, serta saling sharing kepada rekan sejawat untuk berbagi praktik baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.